semuanya, nama saya Rento, NPM 174219 dari Kompol 5. Kami akan bahas studi kasus terkait manipulasi laporan keuangan di PT Kereta Api Indonesia tahun 2006. PT Kereta Api Indonesia ini disingkat dengan PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI ini meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Kasusnya yaitu manipulasi laporan keuangan PT KAI. Dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 M, padahal apabila diteliti, perusahaan tersebut seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik S. Manan. Audit tersebut terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Saya Koordinator Samiati, saya akan membahas kasus PT KAI. Kasus PT KAI ini berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Auditor yang digunakan oleh PT KAI seharusnya menguasai prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh umum, tapi yang dilakukan oleh auditor ini tidak sesuai dengan standar yang telah ada. Terus laporan PT KAI tahun 2005 ini disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Banyak terdapat keganjalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa dan terjadi dan mungkin masih bisa diperbaiki karena kesalahan itu kan biasanya ada dan itu terjadi human error gitu. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar. Seharusnya kalau misalnya ada kesalahan, harusnya opininya itu tidak wajar atau harus diperbaiki dahulu. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal itu yang patut dipertanyakan oleh pihak yang mengaudit tersebut. Dari informasi yang dapat, sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan PT KAI melakukan kesalahan atau memanipulasi. Bila hal itu benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan bahwa pihak akuntan publik sengaja melakukannya, maka tindakan tegas berupa sanksi dapat dikenakan. Profesi akuntan menuntut profesionalisme, netralisme, dan kejujuran. Tapi auditor PT KAI telah melakukan kesalahan karena tidak profesional dan tidak netral. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Oleh karena itu, seharusnya akuntan publik memiliki sifat etika profesi yang jujur, netral, dan tidak berpihak. Pemerintah, kreditor, dan masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Dari situ sudah diketahui kalau bidang kerja akuntansi sebagai akuntan rawan memicu konflik kepentingan. Oleh karena itu, bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan. Nama saya Gabriela, NPM saya 1742149. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik yang dilanggar oleh PT KAI. Yang pertama itu adalah tanggung jawab profesi. Jadi seorang yang berprofesi atau akuntan harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah dikerjakan.
Jadi namun di kasus PT KAI tersebut, akuntan tersebut tidak melakukan tanggung jawab atas pekerjaannya, yaitu akuntan tersebut memanipulasi keuangan. Dia tidak menelusuri kesalahan yang ada terhadap laporan keuangan dan tidak memperbaiki kesalahan tersebut, malah memanipulasinya seolah-olah PT KAI mengalami keuntungan. Yang kedua adalah kepentingan publik. Jadi seorang yang berprofesi tersebut harus melakukan pekerjaannya demi kepentingan publik atau kepentingan orang umum. Jadi dalam kasus tersebut, akuntan PT KAI tidak melaksanakan tugasnya demi kepentingan publik, malah demi kepentingan pribadi di perusahaannya, orang-orang tertentu atau pemangku kepentingan di PT KAI, di mana dalam kasus tersebut akuntan PT KAI memanipulasi dari kerugian menjadi keuntungan. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah kejujuran. Disinilah akuntan melanggar kode etik yang sangat besar, yaitu integritas. Di sini akuntan tidak mengungkapkan laporan keuangan atau melaporkan sebuah laporan keuangan secara jujur, yaitu dengan cara memanipulasi keuangan, dan itu sangat salah. Yang keempat adalah objektivitas, yaitu seorang akuntan harus bertindak objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Jadi dalam kasus PT KAI tersebut, akuntan PT KAI lebih memihak kepada orang-orang pribadi di perusahaannya dan manipulasi atas pekerjaan atau kejadian manipulasi laporan keuangan tersebut yang telah dilakukannya itu demi kepentingan orang-orang pribadi di dalam dan hanya menguntungkan untuk pihak-pihak internal PT KAI saja. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi seorang yang berprofesi atau akuntan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip profesional. Jadi dalam kasus tersebut, akuntan PT KAI tidak melaksanakan tugas dengan prinsip kehati-hatian dan profesional. Sangat-sangat salah, karena seorang akuntan yang profesional tidak memanipulasi laporan keuangan. Yang keenam adalah kerahasiaan. Jadi seorang akuntan harus menjaga rahasia laporan keuangan perusahaan, di mana laporan keuangan tersebut hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu saja yang ada di perusahaan dan tidak diberikan untuk orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi di kasus tersebut, PT KAI telah menerapkan prinsip tersebut dengan melaporkan laporan yang hanya bisa dinampilkan saja. Yang ketujuh, perilaku profesional. Jadi akuntan sebagai seorang profesional yang dituntut berperilaku konsisten terhadap kerjaannya dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi dalam kasus ini akuntan PT KAI tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam laporan keuangan, dan hal ini mencoreng nama baik profesinya. Jadi akuntan tersebut memanipulasi laporan keuangan PT KAI dan sangat merusak nama baik dari seorang akuntan tersebut, karena seorang akuntan tidak diperbolehkan untuk memanipulasi laporan keuangan. Yang kedelapan adalah standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi terhadap standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahlian masing-masing. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut. Jadi seorang akuntan harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah distandarkan dan apa yang sudah diatur oleh atasan. Namun harus dengan dalam kondisi yang positif dan bukan dalam kondisi yang negatif seperti ini, manipulasi laporan keuangan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara menangani kasus yang melanggar pada PT KAI. Yang pertama yaitu membangun kultur perusahaan yang baik dengan menggunakan integritas etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan baik internal dan eksternal.
khususnya tentang otorisasi. Yang kedua yaitu merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik serta memberi siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. Yang ketiga yaitu memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Yang keempat yaitu corporate dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeminimalisasi setidaknya menekan kemungkinan terjadi fraud. Corporate meliputi budaya perusahaan, kebijakan, dan mendelegasi wewenang. Yang kelima yaitu transaction level control process yang dilakukan oleh audit internal. Pada dasarnya adalah proses lebih bersifat preventif dan mengendali yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah dapat otorisasi yang memadai yang dicatat. Oke. Yang keenam yaitu retrospeksi examining yang dilakukan oleh audit eksternal diarahkan untuk mendetek fraud yang sebelumnya terjadi dan membahayakan perusahaan. Oke, yang ke-8 yaitu menyusun standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas, apa yang baik untuk dilakukan, jabatan fungsi maupun struktur ataupun posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Oke. Yang ke-9 yaitu diadakan tes kompetitif dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dan adil dan terbuka. Siapapun yang memenuhi syarat mempunyai syarat kesempatan sama adil yang terpilih artinya walaupun penjabat lain di atas tidak berkenan dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolak ataupun memilih orang lain. Disinilah pelan profesionalis di kedepannya. Oke. Yang kedua adalah akuntabilitas transparan setiap proses bisnis dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dan setiap pihak sehingga menyimpang yang dilakukan oknum dapat diketahui, diberikan sanksi tanpa kompromi. Untuk kasus PTKI ini yang pertama, komisaris harus melakukan atau menyampaikan pendapatnya terhadap dewan komisaris. Jika dewan komisaris tidak menerima pendapat dari komite audit, maka komite audit dapat menyampaikan pendapatnya dalam laporan komite audit. Yang kedua, pihak manajemen harus menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan full disclosure. Terus yang ketiga, semua dewan baik komite audit ataupun dewan komisaris harus melaksanakan budaya proses internalisasi. Jadi semua individu ataupun semua dewan dapat melakukan pengawasan terhadap